Salam, salam sejahtera dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menghadap ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saatku menyembah Engkau Tuhan.
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, hati kami melimpah dengan sukacita daripada Engkau. Kami datang dengan segala kehendak hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada tempat ini Tuhan. Nama-Mu ada di tempat ini Tuhan. Penuhkan kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu penuh Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya di dalam Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan. Di saat kami berserah percaya kepada Engkau, kami akan mendapatkan segala sesuatu yang indah daripada Engkau. Karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Karena Engkau Allah yang tidak pernah lalai untuk mendapati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau ingin memuliakan nama-Mu. Kiranya kuduskan hati kami, ampuni dosa-dosa kami. Ajar kami untuk semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kau urapi semua pelayan-Mu yang melakukan pekerjaan-Mu pada pagi ini Tuhan. Mohon urapan kuasa-Mu, mohon dukungan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya memimpin kami. Kami akan melakukan, mengerjakannya dengan segala kehendak hati kami. Terima kasih Bapa, bila ada roh-roh jahat yang ada tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati untuk mengusirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kuasa roh jahat keluar dari tempat ini. Biarlah Tuhan, hanya Engkau saja yang kami inginkan. Menikmati hadirat-Mu dan mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Mari kita memuji nama Tuhan. Berikan tos, Tuhan kita Allah yang besar. Dia baru
Ning sisi sapa? Ning sisi sapa? Atiku, dendene uripku, ning sisi sapa? Ning sisi sapa? Ning sisi Gusti, ning sisi Gusti. Dendene atiku, dendene uripku, ning sisi Gusti. Asano atiku, asano uripku, lan aja sumene marang pangertianmu dhewe. Sisi Gusti, sisi Gusti. Dendene atiku, dendene uripku, sisi Gusti. Pasano atiku, pasano uripku, lan aja sumene marang pangertianmu dhewe. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk saudara yang mau bersaksi. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Puji Tuhan kita sudah diajar gandol Gusti. Yang gandol Gusti tidak bisa dibatasi dengan waktu, tidak bisa dibatasi dengan tempat di mana kita ada, kita bisa gandol Gusti. Melalui pujian, ya, mulai penyembahan apapun kita harus tetap menggandol Gusti. Yang saya sebenarnya ingin memuji Tuhan, dan pujian ini saya anggap perlu bagi saudara dan saya, karena saya tahu bahwa hidup ini bukan tambah enak tapi tambah berat. Kalau kita paham dengan lagu ini, meskipun lagu ini lama, tetapi versinya sangat bagus. Tadi ada pembaruan. Saya tadi di GBDI Haleluya, pujian ini ada pembaruan. Kalau gitu cocok dengan lagu saya ini. Ini akan saya akan pujikan. Terus sebentar lagi saya akan saksikan apa yang sudah saya katakan kemarin. Kemis itu saya tidak boleh menunda-nunda. Apa yang sudah kerjakan di dalam hidup setiap orang itu tidak boleh ditunda. Ya. Kalau ditunda Tuhan ambil. Ya. Karena itu kalau saudara dan saya mendapat sesuatu yang baik enak maupun yang tidak enak, saudara harus katakan jemaat. Karena kita mempunyai satu yang namanya kesatuan.
Karena di situ ada satu kekuatan. Bapak Ibu, saudara kemarin saudara tidak tahu apa yang saya alami, tidak tahu. Saya katakan dalam diri saya ada duri, seakan-akan duri. Sakitnya luar biasa, cenuh. Bahkan 2 hari 3 malam itu saya tidak bisa buang air besar. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini sakitnya itu bukan di sini sakitnya. Nangis saya, nangis. Ya. Tapi dengan pujian penyembahan Bapak Ibu di sini, saya mendapat kekuatan yang baru. Sehingga pada saat tidur saya enak, saudara. Sampai saya kelina, kalah dengan anak-anak sudah bangun, saya belum bangun. Ya, saya merasakan dan jemaat saya bisa buang air besar sampai 3 kali. Coba bayangkan, ini bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Mungkin kalau saya curhat sama orang lain, mungkin wah ini macam-macam. Tapi saya belajar berjawab Tuhan. Karena itu ini penting bagi Bapak Ibu Saudara, supaya di saat saudara menghadapi segala sesuatu, baik enak maupun enak, mari kita sama saksi. Karena Bapak Gembala perlu kesaksian saudara dan saya. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, saudara akan dibangun. Amin. Ini penting. Saya akan satu pujian, ya maaf saya memujikan Tuhan. Saya akan panggil, ya ini belum sejauh di mungkin di tempat ini. Saya mau memuji bersama istri dan anak saya, David. Mungkin, ya ini coba ya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, ya. Ini penting. Lagu ini sangat sering kadang-kadang kita sering nggak mengerti rencana Tuhan. Saya ngerti, posisi karpet itu nggak ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Ya, supaya melalui pujian ini Bapak Ibu ngerti maunya Tuhan tuh gini loh, gitu loh. Ya, jadi kita nggak usah nangis terus. Apapun yang terjadi, kita tetap katakan Tuhan itu baik. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara
keluarga yang diberkati Tuhan. Setiap orang tidak tahu jalan Tuhan. Saya juga tidak tahu jalan Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Dan di saat kita setia mengejar Tuhan, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus, kemuliaan-Mu.
Kini ku datang sujud di hadapanmu, Haleluya Yesus. memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. kita puji Dia. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur bagimu, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Engkau yang terbaik, hanya Kau yang terbaik Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau adalah satu-satunya penolong setiaku Tuhan. Tidak ada Allah selain Engkau Yesus. Engkau hidup. Engkau Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Yesus. Kami akan lebih mencintai Engkau Yesus. Melebihi dari hidup ini Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu pada pagi ini Tuhan. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ampunilah kami. Layakkanlah kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Kami manusia yang hina ini Tuhan. Penuh dengan segala dosa. Haleluya Yesus. Apa artinya hidup ini tanpa Engkau Tuhan? Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Glory God. Haleluya. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah kami saat pada pagi hari ini.
Kami menghadap tata hadirat-Mu. Kami bersyukur buat urapan Roh Kudus. Kami bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika Tuhan sebentar kami tidak mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan. Boleh Tuhan dalam sidang jemaat-Mu boleh ada jawab. Biarlah firman Tuhan ini boleh termeterai di dalam setiap hati kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawakan kebesaran dan keagungan daripada Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, campur tangan, urapi dari mulut lidahnya, dari Tuhan sampai ke telapak kakinya. Biarlah Tuhan memberkati perlindungan penyertaan-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah keagungan dan kebesaran Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, Engkau pakai lebih dan lebih lagi. Saat ini kami siap setiap jemaat-Mu di tempat ini membuka hati pikiran jiwa kami untuk mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan, telinga kami, hati kami siapkan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ingin Bapak Ibu Saudara bisa merangkul kanan kirinya. Yang suaminya bisa dirangkul istrinya atau sebelahnya, katakan kuat di dalam Tuhan. Amin. Cek, cek, cek. Cek, cek. Pagi hari ini saya rindu membawakan firman Tuhan. Saya berikan tema kesehatan jiwa. Sama-sama katakan kesehatan jiwa. Kita belajar jiwa ya pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara pernah dengar ini? Biasanya kalau kita dulu waktu sekolah belajar olahraga dikatakan apa? Mens sana in corpore sano. Artinya apa? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Ternyata ini tuh nggak komplit. Ternyata ini tuh cuma dipenggal sebagian. Ternyata komplitnya kata ini mengatakan begini. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Ini bahasa Latin ya. Jadi kalau saya salah membaca. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Ternyata artinya sedemikian. Hendaklah engkau berdoa agar ada jiwa yang sehat di dalam badan yang sehat. Jadi ternyata maknanya sungguh dalam kalimat ini. Jadi apa? Jadi ahli filsafat ini yang memberitakan yang komplitnya ini mengatakan ada usaha doa terlebih dahulu. Doa, kemudian apa dulu didoakan? Supaya jiwanya sehat dalam badan yang sehat. Karena ternyata kalau kita tadi balik yang tadi dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang gila di jalanan? Tubuhnya sehat enggak? Waktu corona ada yang pakai masker enggak orang gilanya? Ada yang kena corona enggak? Enggak ada. Kuat, kebal mereka. Tapi jiwanya sakit. Jadi belum tentu tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Yang benar kita harus berdoa. Agar ada jiwa yang sehat dalam tubuh kita yang sehat. Amin. Bapak Ibu Saudara saya mau cerita. Waktu saya praktek dulu kuliah, saya praktek di rumah sakit, Dokter Ramelan ya RSAL. Jadi dibagi-bagi, ada sebulan di bangsal jantung, sebulan di bangsal penyakit dalam. Tapi yang paling saya tunggu-tunggu, paling deg-degan itu masuk ke bangsal jiwa. Rasanya tuh takut banget masuk bangsal jiwa. Karena apa? Semua bangsal itu pintunya biasa. Boleh masuk keluar masuk ya pengunjung ya. Tapi bangsal jiwa itu seperti tutup gitu. Gak kebuka, gak kelihatan ini bangsal jiwa. Ada penjaganya, gak boleh keluar masuk sembarangan. Kalau keluar masuk sembarangan bahaya ya. Nanti orang yang sakit semua keluar. Nah kalau di bangsal lain kita masuk tuh terserah mau sendiri berani masuk berdua. Tapi kalau di bangsal jiwa, kita saling tunggu. Ayo cepetan saya gak berani masuk. Karena apa? Saya pernah masuk berdua saja sama teman saya. Ada penjaganya kan. Kita tok, praktek Pak. Oh iya masuk. Begitu saya masuk, Bapak Ibu tahu
saya sudah dinantikan sama ada satu kakek-kakek. Kakek-kakek ini dia di balik bapak ini jadi nggak kelihatan gitu. Begitu saya masuk ke bangsal jiwa, dia udah siap, tangannya sudah buat gini. sudah disambut, teriak kan kita. Terus habis itu. Jadi di sana itu berdasarkan keparahan penyakit yang dianggap masih ringan-ringan tuh dibiarkan bebas. Jadi ada ruang menonton TV, ada lapangan tempat bermain. Pokoknya mereka seperti orang dikasih aktivitas normal. Tapi yang sudah parah seperti di penjara. Jadi ada jeruji-jeruji besinya mereka nggak bisa keluar masuk. Saya melihat di sana itu, aduh kayak gimana ya, masuk ke bangsal jiwa tuh sedih gitu. Orang-orang ini ternyata latar belakangnya tuh banyak tekanan hidup, banyak permasalahan. Bapak Ibu tahu, ada seorang anak umur, kalau nggak salah waktu itu umur 14 tahun, perempuan. Rambutnya sampai dicepak sama orang tuanya. Dia duduk di pinggiran, duduk sendiri, nggak ada temennya, karena yang lain tuh bapak-bapak. Jadi dia cuma pasien wanita saat itu. Saya sedih, saya nggak tahu, akhirnya tanya ke dokternya di sana, kenapa dok? Oh, dia stres disuruh belajar sama orang tuanya. Lalu ada bapak-bapak yang paling terkenal tuh namanya Narji. Sampai saya ingat sampai sekarang, Narji ini nggak pernah mau pakai baju. Jadi dia cuma pakai celana kolor, badannya gendut, dan dia selalu gendong kucing. Dia punya kucing kesayangan. Jadi kemana-mana tuh kucingnya dipeluk. Terus saya bayangin kok nggak geli gitu ya perutnya nggak pakai baju, kucing itu dipeluk terus. Nah waktu itu ditanyain sama dokternya kan, Narji sudah makan? Bapak Ibu tahu yang ngejawab tuh yang lagi nonton TV jauh di sana. Sudah! Terus saya kaget loh, kok denger dia? Tanya lagi sama dokternya. Narjinya gak jawab cuman, makan apa tadi Narji? Yang sana jawab lagi, tempe! Saya tuh kok hebat ya, pendengaran mereka tuh mengalahkan pendengaran kita. Tapi di sana tuh kita belajar banyak tentang kehidupan. Karena ternyata orang yang gak kuat berbahaya. Bapak Ibu Saudara tahu, dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, ini ayat Alkitab kita hari ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Ini doa yang luar biasa. Kita harus saling mendoakan supaya kita tidak hanya sehat secara fisik, secara badan, tapi juga sehat secara jiwa. Amin. Saya mau membahas isu ini. Kita sering baca ya, mental health, kesehatan mental. Kita sering dengar, kita harus menjaga kesehatan mental, penting banget. Kita harus healing, ya sering dengar ya. Jangan terlalu kerja keras, kita harus ada waktunya healing. Kita refreshing, kita shopping. Apa sih mental health itu yang digadang-gadang? Mental health itu adalah keadaan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri. Dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Jadi tekanan sebesar apapun dia bisa mengatasi. Dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat. Dia produktif, dia menghasilkan, dia bekerja dan yang paling penting dan mampu membuat kontribusi untuk komunitasnya. Kata lainnya orang ini berguna, bermanfaat. Ini adalah orang yang memiliki kesehatan mental. Dia berguna, dia bisa mengatasi persoalan hidupnya, dia produktif, bisa menghasilkan. Itu dikategorikan menurut WHO, seseorang yang memiliki kesehatan mental. Bapak Ibu Saudara, kesehatan mental ini sering sekali dikaitkan dengan kesehatan jiwa. Jadi nggak ada kan rumah sakit mental, yang ada apa? Rumah sakit jiwa. Karena mungkin ada perbedaannya, tapi seringkali yang dimaksudkan dengan kesehatan mental itu adalah kesehatan jiwa. Bahkan di tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Karena orang-orang benar-benar menyadari betapa pentingnya kesehatan mental ini. Kesehatan jiwa ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara, lihat tekanan, persoalan, masalah yang membebani pikiran, itu yang buat jiwa seseorang terganggu. Ini penyebabnya. Karena tekanan hidup, karena permasalahan. Dan orang tersebut, setiap kita punya masalah kan? Punya. Tapi orang yang merasa terbeban, dia nggak bisa mengatasi masalahnya,
Inilah yang buat jiwanya terganggu. Akibatnya sukacitanya hilang, terjadilah gangguan mental, mental disorder, lalu berlarut-larut jadi penyakit mental, mental illness. Jadi gangguan mental, gangguan jiwa yang gak sembuh-sembuh, berlarut-larut semakin parah jadi penyakit mental, jadi penyakit kejiwaan. Bapak Ibu Saudara sebelumnya, Bapak Ibu Saudara pernah mendengar enggak macam-macam gangguan mental ini? Yang tidak asing di pendengaran kita, mungkin kita sering baca. Gangguan kecemasan, pernah dengar enggak? Gangguan kecemasan. Jadi orang ini, dia punya ketakutan berlebihan, dia merasa dirinya diawasi. Dia merasa tuh takut ketemu kemana-mana tuh gak berani. Mau ke sini dia ngerasa, ih kenapa satpam itu liatin saya? Mau ke sini, kenapa orang-orang itu ngeliatin saya? Memangnya kenapa saya? Jadi itu dari pikirannya saja. Ini gangguan kecemasan berlebihan. Cemas boleh ya, kita kadang-kadang kan cemas. Loh anak saya kok belum pulang ya? Duh suami saya kok belum pulang ya? Cemas. Tapi cemas yang berlebihan, sesuatu yang ternyata di pikirannya itu terbeban oleh pikirannya, itu yang berbahaya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar lagi enggak istilah ini? Baby blue syndrome. Pernah dengar? Baby blue syndrome. Ini bahaya sekali. Ini adalah sindrom yang seringkali dialami oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Saudara tahu, ibu-ibu yang baru melahirkan, kalau misalnya suaminya itu gak mendukung dia, artinya gak menolong dia, gak kasih dia semangat, kekuatan. Kemudian sekitar-sekitarnya itu juga tidak mempedulikan dia. Dia bisa stres, bahkan yang saya pernah dengar cerita seorang ibu, karena ternyata dia mengalami baby blue syndrome, ini dia gak bisa mengatasinya, orang-orang terdekatnya tidak menyadari, dia membunuh bayinya sendiri. Jadi dia depresi kenapa? Saya sudah melahirkan capek, anak ini rewel, dia harus kerja, harus mengurus rumah tangga. Dan badannya itu belum pulih seutuhnya, suaminya menuntut ini, menuntut itu, ibu mertuanya, mungkin ibunya juga menuntut dia. Akhirnya dia stres, apa yang terjadi? Dia merasa anaknya ini sumber masalah. Dia bunuh bayinya sendiri. Berapa kejadian dia membunuh, ada yang mohon maaf, ada yang menutup bayinya dengan bantal atau dengan cara-cara sadis yang lainnya. Ini karena orang-orang di sekitarnya tidak menyadari ibu ini sedang mengalami gangguan jiwa. Mungkin yang sering kita dengar lagi gangguan pola makan, pernah dengar bulimia, anoreksia, pernah? Mirip, tapi kalau bulimia itu orang yang dia kalau lihat makanan tuh semua dia mau makan, pokoknya dia makan semuanya. Tapi kemudian dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Kenapa saya makan makanan terlalu banyak? Akhirnya dia muntahkan makanannya, mohon maaf. Dia muntahkan selalu. Jadi setiap dia makan dia harus muntahkan lagi. Setiap dia makan dia muntahkan lagi. Akhirnya dia kehilangan nutrisi, badannya kurus sekali. Berbahagialah ibu-ibu bapak-bapak di sini yang bisa makan tanpa merasa bersalah. Amin. Tapi makan secukupnya saja. Jadi ternyata banyak sekali gangguan jiwa yang kita tidak sadari. Makanya pagi hari ini kita mau belajar sama-sama jadi orang yang peka. Jadi orang yang peduli dengan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara kita mau belajar apa sih tanda jiwa yang tidak sehat. Ingat yang pertama kita lihat diri kita sendiri dulu. Tapi kalau kita lihat ada gejala-gejala ya dari orang terdekat kita, kita harus aware, kita harus waspada. Yang pertama, emosi yang tidak stabil dan terkontrol. Tapi ini enggak termasuk ibu-ibu yang mau ngajarin anaknya mau ujian ya. Ini emosi yang tidak stabil dan terkontrol terus menerus. Jadi dia enggak bisa mengendalikan emosinya. Orang enggak boleh salah sedikit, udah marah-marah, sudah ngamuk-ngamuk. Orang ini pokoknya mudah marah. Entah itu masalah sepele, masalah besar, masalah kecil aja. Dia bisa marahnya luar biasa. Itu ciri-ciri orang yang emosinya tidak stabil. Depresi. Depresi ini adalah perasaan tertekan yang berkepanjangan. Jadi dia merasa beban hidupnya berat sekali, dia depresi. Biasanya orang depresi itu kadang malas mandi, gak mau makan, malas keluar. Tapi kalau malas mandi sehari enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, jangan ketawain istrinya.
Ini dikatakan depresi itu sudah berkepanjangan, sudah berlarut-larut. Lalu kemudian tidak memiliki hubungan yang baik dan mendalam dengan orang lain. Orang yang jiwanya tidak sehat, dia sulit menjalin hubungan yang mendalam dengan orang lain. Dia cari masalah, terus cari kesalahan orang, terus pokoknya dikatakan seperti dalam firman Tuhan. Gajah di seberang lautan kelihatan tapi selumbar di matanya sendiri gak kelihatan. Dia selalu melihat kesalahan orang lain yang besar, dia mencari-cari kesalahan orang lain. Dia akhirnya susah memiliki hubungan yang baik dan mendalam dengan orang lain. Tanda jiwa yang tidak sehat berikutnya, tidak cakap mengatasi persoalan. Jadi dia gak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gagal selalu kalau ada masalah apa, gak bisa menghindari masalah. Dan yang terakhir, tanda jiwa yang tidak sehat. Egois, pendendam, selalu berpikir negatif. Dan masih banyak lagi. Hati-hati kalau kita sering berpikir negatif. Seringkali seseorang tuh hanya berpikir yang jelek-jeleknya saja. Suami saya kok belum pulang ya? Pasti dia mampir di mana ini. Suami saya kok gajinya hari ini cuma segini ya? Kemana ini uangnya sebagian lagi? Berpikir negatif. Alangkah baiknya kalau langsung ditanyakan. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif datang terlebih dahulu, langsung selesaikan persoalan. Dan yang paling penting kita harus bisa berpikir positif, berpikir Kristus. Dan ini sebaliknya, ciri-ciri orang yang jiwanya sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara semua bisa dicentang ya. Amin. Sehat enggak jiwa kita? Yang pertama, punya kepercayaan diri dan menghargai diri sendiri. Ya, percaya diri. Jadi dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dia enggak mau diremehkan. Bukan orang yang sombong ya, tapi di sini bisa menghargai diri itu tahu menempatkan dirinya. Dia berani maju, ada apa-apa, oh saya bisa, saya pasti bisa. Dia enggak meragukan kemampuannya sendiri. Orang yang jiwanya sehat, dia punya semangat. Dia punya kemampuan untuk tertawa. Bapak Ibu Saudara pernah enggak ketemu sama orang yang susah sekali senyum? Mau lelucon selucu apapun, dia cuman gini. Yang lain sudah ketawa dia. Yang salah siapa kira-kira? Yang salah kita yang terlalu receh apa dia yang gak punya selera humor ya. Jadi seringkali orang yang jiwanya tidak sehat itu sulit sekali untuk bersuka cita. Jadi keadaan lagi happy kayak gimana dia gak bisa merasakan. Dia cuma ngambil kekosongan dalam dirinya. Jadi lagi di gereja pikirannya di mana? Bengong. Dan ciri-ciri orang yang jiwanya sehat punya kemampuan mengatasi stres dan bangkit dari kesulitan. Saya yakin kita semua di sini punya yang namanya permasalahan, amin. Punya kan permasalahan. Jangan pernah mengatakan permasalahan saya yang paling besar. Setiap kita, Tuhan sudah percayakan masing-masing bisa menanggung setiap permasalahan. Tapi Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Orang yang punya jiwa yang sehat, mau sebesar apapun masalahnya, mau sesulit apapun, gak akan bisa merampas damai sejahteranya dia. Walaupun dia menghadapi tekanan seperti apa, karena sumbernya semua itu dalam hidupnya dia, dalam hatinya dia. Roh Kudus sudah menguasai kehidupannya, dia sudah punya ketenangan. Tenang bukan karena gak ada apa-apa, tapi tenang karena saya bersamamu Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, apapun yang sedang kita lewati, pegang ini, saya punya Tuhan yang besar. Saat kita yakin kita punya Tuhan yang besar, gak mungkin kita takut. Gak mungkin kita stres berkepanjangan. Gak mungkin kita putus asa karena tahu Tuhan yang pegang hidup kita. Ciri-ciri orang yang jiwanya sehat, mampu beradaptasi dengan perubahan. Lihat ya, orang yang jiwanya sehat, dia masuk di lingkungan kerja yang baru, dia bisa adaptasi. Dia masuk komunitas yang baru, dia bisa adaptasi. Dia orangnya gak tertutup. Dia bisa fleksibel. Bisa sama orang lain, bisa bukan orang yang tipikalnya, saya gak mau ngomong sama dia. Enggak, ini orang yang jiwanya sehat. Dan ada keseimbangan, ini penting sekali. Bapak Ibu Saudara catat ya. Keseimbangan antara kerja dan bermain,
antara aktivitas dengan istirahat. Seringkali orang lupa kapan saatnya kerja, kapan saatnya bermain. Kita boleh kerja, tapi jangan lupa tubuh kita juga perlu namanya refreshing. Amin. Ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita beraktivitas. Jangan istirahat terus ya, nanti nggak bangun-bangun. Tetap harus seimbang. Tahu saatnya bekerja, tahu saatnya membawa keluarga, liburan. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa juga butuh namanya liburan, benar ya? Saatnya apa? Saatnya kita bisa melupakan sejenak jangan lupa terus pekerjaan kita, kesibukan kita menikmati. Oh enak ya, oh ada saatnya kita melepas penat kita. Itu penting. Orang yang jiwanya sehat itu karena dia seimbang hidupnya. Dia tahu kapan saatnya dia senang-senang, kapan saatnya dia bekerja keras, kapan saatnya dia beristirahat, kapan saatnya dia beraktivitas. Selanjutnya, orang yang jiwanya sehat punya kemampuan membangun dan memelihara hubungan yang memuaskan. Entah ini hubungan suami dengan istri, entah ini hubungan dengan anak, dengan orang tua, entah ini hubungan dengan rekan kerja. Orang yang jiwanya sehat itu dia bisa memelihara hubungan. Dia tahu nih, oh suami saya nih kayak begini. Oh supaya suami saya begini, saya juga harus begini. Dia tahu caranya gimana supaya memelihara hubungan rumah tangganya. Itu orang yang jiwanya sehat. Tapi orang yang jiwanya tidak sehat, gak mungkin dia pikirin perasaan suaminya, pikirin perasaan istrinya. Dia maunya pikirin cuman perasaannya sendiri. Memikirkan diri sendiri, egois tadi kan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara di tempat ini sudah bisa membangun hubungan yang sehat, memelihara hubungan, jadi hubungan yang memuaskan, berarti kita orang yang sehat jiwanya. Amin. Gimana sudah dicentang? Centang semua? Amin, ada yang setengah amin, ada yang seperempat. Oke, kita lanjut. Kenapa sih kesehatan jiwa itu sangat penting? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara lihat ya, penelitian. Penelitian mengatakan 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia memiliki gangguan mental. 1 dari 5. Jadi ini seperti diadakan survei, misalnya sampelnya 100 orang gitu ya. Dari 100 orang itu ditemukan 20 orang itu anak-anak dan remaja memiliki gangguan mental. Jadi diambillah kesimpulannya 1 dari 5 anak-anak. Bahaya enggak sih? Bahaya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita meremehkan jiwa seorang anak-anak. Kita cuma memikirkan pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Ternyata anak-anak juga punya jiwa. Betapa berbahayanya. 1 dari 5 anak-anak memiliki gangguan mental. Saya pernah saksikan di kaum wanita, saya membaca berita seorang anak. Dia anak yang sangat cerdas. Dia mengikuti program akselerasi di sekolahnya. Jadi dia SD-nya tuh gak sampai 6 tahun. 5 tahun selesai langsung lulus ke SMP. SMP-nya cuma 2 tahun, SMA cuma gak sampai 2 tahun lagi. Pokoknya dia akselerasi tuh program percepatan di sekolah. Biasanya untuk anak-anak yang IQ-nya tuh superior ke atas, jenius. Jadi dia memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tuh dipersingkat. Karena dia pintar, kurikulumnya diperpadat. Dia cepat selesai, akhirnya dia kuliah. Dia dikuliahkan ke luar negeri, ke Singapura. Dan di kuliah itu cepat juga selesainya. Tapi saudaraku tahu, waktu itu dia gagal di 1 mata ujian. Mata kuliah maaf, gagal ujian di 1 mata kuliah. Anak-anak sering gak di sini dapat ulangan jelek? Kadang. Kalau dapat ulangan jelek gimana? Simpen jangan ditahu mama, gitu ya. Paling kita, ya gitu kan. Tapi saudaraku tahu anak ini, ketika dia mendapatkan mata kuliah, nilainya jelek, ujiannya gagal. Dia naik ke gedungnya yang paling tinggi, lalu dia terjun dari gedung, dia bunuh diri. Lihat, ini anak yang sangat cerdas. Anak yang tidak pernah merasakan kegagalan. Dia merasa jalan hidupnya tuh enak, lurus. Dia selalu dapat nilai yang memuaskan, dapat nilai yang bagus. Tapi ternyata di balik itu semua, jiwanya kerdil. Dia nggak tahu bagaimana mengatasi persoalan kalau nilainya jelek. Ya bukan berarti nilai kalian boleh jelek-jelek terus ya. Artinya apa? Artinya kita bisa tahu menempatkan diri saat nilainya jelek. Oh saya harus belajar lebih giat lagi. Saat nilainya bagus, jangan sombong. Ada orang yang lebih lagi. Pertahankan nilainya.
betapa berbahayanya anak ini. Orang tuanya mungkin perasaannya, aduh gimana? Anak harapannya mengakhiri hidupnya hanya karena hal yang sepele menurut saya. Berikutnya, 1 dari 4 di dunia memiliki gangguan mental. Ini dewasa. Lebih banyak ya kesempatannya ya kan? Kalau anak-anak kan 1 dari 5. Orang dewasa ternyata punya kesempatan yang sama besarnya. Bahkan lebih besar dari anak-anak untuk mengalami gangguan mental. Untuk mengalami gangguan jiwa. Jadi gangguan ini bisa menyerang siapa saja. Nggak memandang usianya, nggak memandang kelaminnya, nggak memandang profesinya apa. Bahkan tokoh di Alkitab dituliskan juga ada yang pernah mengalami gangguan jiwa. Siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa? Hah? Elia. Oh, pinter. Nanti minta hadiah di Om Jerry. Elia yang pertama kita bahas. Bapak Ibu Saudara tahu kisah Elia yang menurunkan api dari surga? Ingat? Anak-anak sekolah minggu ingat? Waktu Elia menantang nabi-nabi Baal. Jadi sama-sama sediakan mezbah buat persembahan. Dia lawan 450 orang nabi Baal, Elia hanya seorang diri. Lalu nabi-nabi Baal ini sudah mempersiapkan lembu, dia sudah siapkan perapian, apinya nggak ada. Jadi mereka saling ayo Allah siapa yang lebih hebat. Sudah siap Nabi Baal, Elia sekarang. Tapi yang Elia ini bukan hanya mempersiapkan lembu dan mezbah buat persembahan. Tapi dia siram air di sekelilingnya tuh dia buat kayak parit, kayak selokan, kasih air. Jadi kan kayak pikirannya kita nyalain pakai api biasa aja susah ya. Karena basah, kondisinya nggak kering. Lalu saat Elia berdoa, saudaraku tahu api dari surga itu turun membakar sampai hangus habis persembahannya. Sampai parit-paritnya semua kering. Tapi 450 Nabi Baal itu sampai mereka menoreh-norehkan tubuhnya. Sampai mereka minta sama Baal, tolong turunkan. Gak berhasil. Lihat Nabi Elia merasakan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya dikatakan Nabi Baal yang 450 itu disembelih semuanya. Dia mampu mengundang api Allah turun dari surga ke bumi. Elia yang bisa memenggal 450 nabi Baal. Harusnya dia sudah melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, harusnya dia hebat kan? Tapi tahu, Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitabnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Saat itu Ratu Isabel, ratu yang punya Nabi Baal itu, dia marah karena nabi-nabinya dibunuh, dia mau membunuh Elia. Jadi Elia ini dikejar-kejar sama Isabel, sama orang-orang suruhannya. Dia harus mati, dia mempermalukan Baal, dia harus mati. Kita buka sama-sama dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat, nabi besar yang hebat seperti Elia, dia mengalami tekanan dalam hidupnya. Dia memiliki gangguan dalam jiwanya. Dikatakan dalam Alkitab ini dia depresi, benar? Dia depresi, dia tertekan, dia berkata, dia ingin mati. Dia bilang, Tuhan ambil nyawaku sekarang. Semuanya bisa mengalami. Tahu kok Alkitab yang kedua gak asing juga siapa? Ada yang bisa jawab? Om Jerry siapin hadiah 2. Siapa lagi? Yang kedua. Siapa ini? Itu loh cluenya, di belakang ada Golgota, ini bawa uang. Wih, pinter. Siapa tadi Gago ya? Om Jerry, Gago. Gago dan Yuni. Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, Yudas ini adalah pengkhianat, murid Yesus yang berkhianat. Dia menukarkan Yesus dengan 30 keping perak. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah mengkhianati Yesus, dia merasa bersalah. Dia menyesal setengah mati.
Dia menyesal sampai akhirnya dia bunuh diri. Dia buang uang yang dia dapatkan tuh dia lempar, dia kembalikan kepada orang yang memberikannya untuk dia. Dia bunuh diri. Lihat, dia murid Yesus yang senantiasa berada bersama-sama dengan Yesus. Yang melihat mujizat Yesus dinyatakan. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, seandainya waktu itu Yudas setelah dia menyesal, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan maafin gak kira-kira? Yakin? Yang keras yakin? Yakin. Seandainya dia datang, dia menyesal, dia bawa dirinya ke Tuhan. Walaupun Tuhan dalam posisi mungkin dia sudah disalib. Kalau Yudas sudah datang bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan maaf saya menyesal. Tuhan pasti maafkan kan? Tapi lihat, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kasihan ya akhir hidupnya ya. Kasihan pilihan yang diambil oleh Yudas. Kita mau belajar pagi hari ini bersama-sama untuk melawan penyakit mental. Kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Amin. Memaafkan diri sendiri. Percaya Tuhan menjauhkan kita dari perbuatan yang jahat. Seringkali perasaan bersalah itu yang menggerogoti hidup kita. Penyesalan akan masa lalu, akan kehidupan kita yang lama, itu yang membayang-bayangi, yang menghalangi kita mendekat dengan Tuhan. Saudaraku pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita. Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri dulu sebelum kita memaafkan orang lain. Amin. Lupakan kesalahan kita. Asal kita benar-benar sudah bertobat, kita benar-benar sudah berubah. Tuhan, ini saya yang baru. Tuhan pasti terima kita apa adanya. Tuhan pasti terima kita, amin. Kita mau mengutip ayat, boleh dibuka Bapak Ibu Saudara, Lukas 2 ayat 52. Di sini dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari ayat ini saya simpulkan, ternyata manusia itu terdiri dari 4 aspek. Aspek pertama, tubuh ya, benar ya? Tubuh. Dan Yesus makin bertambah besar. Ini berbicara tentang tubuh, tentang fisiknya Yesus. Yang kedua, mental, bertambah hikmatnya. Yang ketiga, kerohaniannya, besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah. Ini berbicara mengenai kerohanian. Yesus makin dikasihi oleh Allah. Dan yang terakhir, dan manusia. Ini berbicara tentang aspek hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita dengan manusia, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu teman kita, tetangga kita dan sebagainya. Keempat aspek ini semuanya penting. Jangan cuma berpikir yang utama fisik kita. Saya mau olahraga, saya mau ke gym. Saya fitness setiap hari, senam aerobik, poco-poco. Tapi lupa kerohaniannya. Gak ikut doa, tapi lupa mentalnya. Tidak pernah menyegarkan jiwanya. Tapi lupa dia punya hubungan dengan orang lain. Keempat aspek ini sangat penting dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita lihat, kalau fisik, apa aja sih biasanya yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik itu apa? Olahraga, terus? Makan teratur, digiu kaku. Makan teratur yang bergizi ya. Terus apa ini? Jam tuh menunjukkan apa? Istirahat yang cukup. Lalu ini melambangkan apa? Melambangkan apa? Dia cek pemeriksaan yang rutin ya, pemeriksaan yang rutin kesehatan. Jadi seringkali orang tuh hanya menjaga kesehatan fisiknya. Dia hanya menjaga pola makan, istirahat yang cukup, rutin berolahraga dan sebagainya. Tapi lupa mengabaikan kesehatan jiwanya. Kita sudah belajar tadi. Ternyata gangguan jiwa bisa menyerang siapa saja, bahkan tokoh Alkitab. Karena itu pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar. Cara menjaga kesehatan jiwa menurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gak susah. Cuma 4 poin. Saya mau pagi hari ini kita gak cuma mendengar, kita tanam di hati kita. Ini
obat buat jiwa kita. Cara menjaga kesehatan jiwa menurut firman Tuhan. Yang pertama, apa? Waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa. Firman Tuhan boleh dibuka, boleh dibaca langsung. Dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita kalau komunikasi dengan Tuhan, kita bawa apa namanya? List apa? Permohonan. Cuman minta terus ya. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati. Tapi kita lupa bercakap-cakap, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan seneng loh kalau kita datang tuh khusus. Kita cuman ngobrol sama Tuhan. Kita cuman menyembah Tuhan. Kita cuman mau menyenangkan hati Tuhan. Ini nih bukan hanya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita lagi diperbaharui, jiwa kita lagi disegarkan. Saat kita punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya jadi penolong dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan roh penghibur saat kita dalam tekanan, dalam permasalahan. Tuhanlah sumber kekuatan kita, amin. Karena itu kita boleh cerita dengan orang-orang dan lebih baik dengan orang yang bisa membangun rohani kita. Tapi lebih penting lagi, kita curhat dengan Tuhan. Amin. Sediakan waktu untuk bergumul dengan Tuhan. Untuk datang berdoa pada Tuhan. Ketika kita mengalami kejadian yang buruk, entah itu masalah persoalan, ingat salib Yesus. Amin. Salib Yesus yang menanggung setiap dosa kita. Salib Yesus yang menanggung setiap kelemahan kita. Setiap penyakit kita yang memberikan kita keselamatan. Amin. Pegang ini, kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, tadi waktu pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, cara menjaga kesehatan jiwa. Apa ini? Jiwa yang sehat butuh makanan rohani yang sehat. Kalau tadi tubuh yang sehat, butuhnya makanan yang bergizi, ya. Mengandung vitamin, mineral yang cukup. Jiwa yang sehat butuh makanan rohani yang sehat. Firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua di tempat ini selalu setia membaca firman Tuhan. Amin. Yang belum, ayo saya dukung, saya pacu. Ayo baca firman Tuhan, ini makanan kita. Kita tidak hanya memberikan makanan buat jasmani tapi buat rohani kita juga. Makanan buat jiwa kita. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak lagi masalah berat, Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, padahal saya baca Alkitab itu sudah ada tuntunannya ya. Jadi misalnya sekarang tanggal, berapa sekarang? 14 ya? 14 Mei, sudah ada kan? 14 Mei baca sini. Tapi Bapak Ibu Saudara pernah enggak menyadari saat dalam masalah, kita buka Alkitab bacaan hari ini. Ada jawaban dalam permasalahan kita. Ada yang menjadi kekuatan, ada rema yang langsung masuk dalam kehidupan kita. Saya mengalami tidak hanya sekali, tidak hanya beberapa kali, sering sekali. Saat dalam masalah, saat dalam kondisi yang tertekan, ketika saya buka Alkitab, saya baca. Itu firman Tuhan luar biasa memberikan kekuatan yang baru dalam hidup saya. Pagi hari ini, mari kita makan makanan rohani yang benar. Seimbang baca berita dengan baca Alkitab. Siapa di sini yang sering baca berita? Gak usah baca ya. Kadang-kadang kita scroll aja ya, Facebook, Instagram. Sekarang sering ya langsung keluar berita. Seorang pegawai LPG membunuh bosnya. Sudah baca enggak? Dicor bosnya, dimutilasi, dicor. Karena apa dikatakan? Karena bosnya ini orang Batak. Terus nggak tahu nih orang apa. Karena bosnya suka pukulin dia, katanya suka marahin dia. Dia emosi. Jadi dia mutilasi terus dia cor. Cornya itu di tokonya, bosnya itu nyewa di tokonya. Kalau kita baca berita tuh ya. Zaman dulu tuh mungkin kejahatan sudah banyak, tapi
nggak terpublish seperti sekarang. Kita bisa lihat setiap hari kejahatan luar biasa. Kalau baca cerita tuh, kan saya tuh ada ikut Telegram. Telegramnya tuh no sensor. Jadi kalau misalnya serem-serem kecelakaan apa, terus saya sering, Dede liatin Om Jerry. Nggak usah liatin-liatin. Dia paling nggak suka kalau liatin kayak gitu-gitu. Tapi seimbang itu dalam arti. Kalau kita cuman baca sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membebani pikiran kita, sesuatu yang mengerikan, tapi kita lupa membaca yang memberikan kita kekuatan, bahaya. Pastilah kita hidup dalam ketakutan. Mau ke sini, mau nyebrang, ada tronton nggak ya? Nanti begitu nyetir Pak Arnold di depannya ada tronton bawa itu Pak kayu-kayu, final destination. Jadi pikirannya cuman, aduh ini kemana aja Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana itu orang bisa diambil nyawanya di mana saja. Tidur di rumah juga bisa. Tapi ingat, kita berlindung dalam naungan Tuhan. Jadi gak usah takut. Kemanapun kita pergi, Pak Arnold mau nyetir, dalam nama Yesus Tuhan sertai saya. Kita mau bekerja, kita mau naik motor. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus. Jangan lupa mantra ini. Kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang menolong kita. Amin. Hidupilah kebenaran, disiplin rohani dalam arti kita rutin membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Langsung yang ketiga, cara menjaga kesehatan jiwa. Tadi yang pertama sudah apa? Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, makanan rohani, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, apa ini? Fokuskan pikiran kita pada Tuhan. Apa maksudnya? Dalam Filipi 4 ayat 7-8, saya mau kita buka saja. Filipi 4 ayat 7-8. Kalau sudah katakan haleluya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada enggak firman Tuhan bilang, semua yang negatif, semua yang jelek-jelek, pikirkanlah semuanya itu. Enggak ada kan? Lihat, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Inilah namanya fokus pada Kristus. Berpikir Kristus punya pikiran yang positif. Jangan kalau ada orang punya berniat apa, tetangganya datang bawa makanan. Bu, saya baru masak ini. Pasti ada maunya nih. Pasti abis ini mau apa. Berpikir negatif. Nanti suaminya kasih kado. Ma ini ma, kayak Ibu Yamti gitu kan. Ma tas baru ma. Terus Bu Yamti, ayo mau apa? Ayo mau apa? Mau beli apa abis ini? Udah berpikir negatif, pikir suaminya mau beli apa lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus berpikir semua yang baik. Semua yang sedap didengar itu berarti enak didengar. Bukan yang menyakitkan. Dari hati keluar melalui perkataan. Kalau kita berbicara yang menyakitkan berarti karena hati kita pikirannya memang jahat-jahat. Kita mau pikirkan semua yang baik. Kita pegang firman Tuhan ini. Berpikir positif, berpikir Kristus. Karena apa yang kita pikirkan menentukan perasaan dan tindakan kita. Amin. Jangan biarkan hal-hal yang negatif mempengaruhi iman kita, mempengaruhi pikiran kita. Karena kalau kita pikirkan hal-hal yang buruk, ini nih, jadinya khawatir, takut. Jadinya pokoknya negatif terus. Tapi kalau kita pikirkan hal yang baik, perasaan dan tindakan kita akan menjadi positif. Ini pilihan kita hari ini. Kita mau pikirkan yang buruk atau yang baik. Karena tindakan kita, perasaan kita bergantung pada hal ini. Sudah ketiga tadi, fokus pikiran pada Tuhan. Yang terakhir, gak panjang firman Tuhan nih pagi ini ya. Yang keempat, apa? Banyak bersyukur. Bapak Ibu Saudara, ini kunci orang bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Banyak bersyukur. Ini ayat emas saya, ayat kesukaan saya. Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku,
dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saat kita dalam tekanan, jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah-marah. Sebaliknya kita bersyukur. Kita katakan pada jiwa kita yang lagi tertekan, kenapa engkau tertekan jiwaku? Ayo aku mau berharap kepada Allah, aku mau memuji Tuhan, aku mau bersyukur lagi kepadanya. Saat kita mengajak jiwa kita untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, untuk berharap kepada Allah, sungguh-sungguh Allah penolong itu akan hadir dalam hidup kita. Amin. Banyak bersyukur. Seringkali orang yang mengalami gangguan jiwa, dia nggak bisa bersyukur. Dia cuma melihat apa yang dia tidak miliki, apa yang dia tidak punya. Kenapa suami saya kayak gini, kenapa istri saya kayak gini, kenapa anak-anak saya nggak kayak anak-anak orang lain gini-gini. Semua yang dilihat itu pokoknya yang dia nggak punya. Tapi orang yang banyak bersyukur, akhirnya ketika dalam masalah, ketika anaknya sakit, dia berkata, oh puji Tuhan, anak saya sakitnya gak parah, anak saya pasti sembuh dalam nama Yesus. Saat dalam masalah, tekanan, menghimpit rumah tangganya, mungkin perekonomiannya, masih bisa bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin saat ini perekonomian saya lagi goncang, tapi saya punya suami mendampingi saya punya anak-anak, saya punya Tuhan yang besar. Amin. Kita lihat saat kita bersyukur atas apa yang kita miliki, saat itu kita lihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ingat setiap janji Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Saat kita ingat semuanya itu, gak ada alasan kita buat gak bersyukur pada Tuhan. Terlalu besar kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masalah kita dibanding kebaikan Tuhan kecil. Jadi buat apa kita bersungut-sungut sama Tuhan? Buat apa kita mengeluh atas sesuatu yang remeh? Padahal kasih karunia Tuhan terlampau besar dalam hidup kita. Ini ayat penutup saya pada pagi hari ini. Saya mau kita baca bersama-sama. Ulangan 31 ayat 8. Bisa kelihatan? Kalau enggak boleh dibuka di Alkitab. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Saya rindu menyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku. Bukan karena kekuatan kita, saudaraku. Kalau sampai hari ini kita masih sanggup berdiri, menjalani kehidupan ini bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita. Semua karena kekuatan Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku
pada saat pagi menjelang siang hari ini, kita datang dengan masalah dan beban berat. Inilah pentingnya kita datang beribadah mencari Tuhan. Mungkin orang-orang hanya fokus menyembuhkan badannya ketika dia sakit. Tetapi tanpa sadar, sebenarnya dia mempunyai sakit di dalam jiwanya, sakit di dalam rohnya, yang terus berkepanjangan dan tidak mau disembuhkan. Bahkan orang itu sendiri tidak sadar dirinya sakit. Pada saat siang hari ini, firman Tuhan sudah dibukakan, dibentangkan. Itulah pentingnya kita datang, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, supaya kita pulang membawa kesembuhan di dalam jiwa kita. Supaya kita pulang membawa kesembuhan di dalam roh kita. Menjadi jiwa yang sehat. Apa bedanya kita dengan orang-orang gila di luar sana? Kalau hanya mementingkan tubuh, mereka jauh lebih sehat. Tetapi mental mereka sakit. Biarlah pada saat siang hari ini, kita mau disembuhkan. Saya katakan semua orang memiliki masalah. Dan semua orang memiliki gangguan-gangguan jiwa. Mungkin tarafnya masih kecil. Inilah pentingnya. Supaya kita dibersihkan. Supaya kita dipulihkan. Kami yakin, kami percaya di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kuasa Allah, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memulihkan kami. Kami yakin, kami percaya tidak ada masalah sebesar apapun yang akan menghancurkan hidup kami, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya hari ini kami sehat tubuh kami sehat jiwa kami sehat di dalam roh kami. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Berkati persembahan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Secara khususnya berkati kami yang sudah mendengar. Biarlah kami tidak lalu begitu saja, tetapi firman ini benar-benar akan bertumbuh di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama dan kedua untuk pembangunan. Ku pandang wajah-Mu dan